Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun Jamil Asatidatul Kiram, guru kita Ustaz Fitra Syahiri SPDI, guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi, guru kita Ustaz Bazi Ali, juga guru kita Ustaz Samin, juga asatidzah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya malam Senin ini taklim. Gitu ya. Tapi kemudian di sini ya sama taklim juga, malah lebih banyak gurunya. Dan berkenaan dengan taklim malam ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait tentu dengan persoalan rumah pindah atau pindah rumah atau rumah baru. Sunnah bahkan menjadi wajib kalau menurut levelnya tasawuf, bahwa wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pertama harus bersyukur kepada Allah, karena bi ghairi idni, tanpa izin Allah nggak mungkin berdiri begini. Duit ada, tukang belum tentu ada, kan gitu. Tukangnya ada, duitnya ada, material pada tutup, kan bisa saja begitu. Maka itu hadirin rahmati Allah, ini nikmatun azimah, salah satu nikmat besar, harus disyukurin. Lah bentuk syukurnya seperti apa? Ini wa amma bi ni'mati rabbika hadis kayak begini nih. Imam Syafi'i katakan wa minha al-wakirah wala arkhasu fi tarkiha. Boleh disebut ini, kalau dalam Islam kan walimah itu banyak. Walimah itu acara, salah satunya acara yang menyenangkan lah, karena mengajak orang lain untuk makan bersama. Nggak tahu nih makan apa enggak. ya. Umum yang baru-baru ini kita kenal ada walimatus safar, berarti orang yang mau pergi. Kemudian ada yang kalau kita gunting kita punya senjata itu namanya walimatul khitan. Ada juga yang memang memasuki daerah yang begitu lezat, sangat nikmat, itu namanya walimatul arush. Ya. Nah sementara rumah ini boleh kita sebut walimatul tasyakur, karena bersyukurnya kita, boleh kita sebut walimatul wakirah. Apa namanya? Wakirah. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada kesunahan. Kemudian apalagi kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Terus apa yang diperintahkan? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi la yaqra fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumah itu seperti kuburan. Artinya harus kita isi dengan pengajian, dengan bacaan Quran. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan itu lari dari rumah tersebut, hadirin. Maka alhamdulillah kita ini bukan setan semua nih, nggak ada yang lari sini. Sebab tadi udah dibacakan Al-Baqarah sebagian. Alif Lam Mim, kan itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau dibacain Al-Baqarah setan tuh panas. Bang Rais panas enggak? Bang Rais. Nih hadirin. Jadi ini orang yang saya pikir nih ngaji turu-turu aja dan ya bodoh amat dah. Ini anu subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dibacakan Al-Baqarah ya setan takut, lari mereka. Dan ini bagian daripada sunnah ketika seseorang memiliki rumah. Kemudian kata Nabi apa? Nawwiru buyutakum bisolah wa bitilawatil Quran.
Berilah cahaya rumahmu dengan apa? Listrik. Nawiru buyutakum bisolah. Terangilah rumahmu dengan apa? Sholat. Sholat kemudian apa? Baca Quran. Kalau emang belum becus misalnya, ya yang baca yang buah. Dulu saya resep banget dulu nih ya, waktu saya mulai gerilya yang buah dulu nih. Dikit-dikit orang bawa yang buah, dikit. Sekarang romana kurang tapi giro. Yang giro mah giro ada, yang resep mah ya. Hampir tiap hari, bahkan di kali masih sempat bawa yang buah sih. Sekarang romana kagak. Ya. Kemanan ya, Itu nih ada subhanahu wa ta'ala itu baca. Sebab rumah itu kan maknanya 4 hadirin. Kalau dalam bahasa Arab rumah itu ada 4 bahasa Arab setidaknya. Walaupun kalau dikait-kaitkan ada beberapa. Pertama maknanya bata yabitu baitun, rumah. Bata itu manahu mabit, nginep, berarti rumah ini tempat tidur. Cuman jangan mentang-mentang bata yabitu ini tempat tidur, di rumah tidur mulu, jangan. Kemudian ada makna yang lain, daro yaduru. Apa? Rumah itu maknanya adalah tempat beraktivitas. Daurah itu artinya tempat berkeliling. Manahu beraktivitas kita di dalamnya. Apa yang kita melakukan aktivitas di dalamnya? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting makna. Kemudian terakhir yang ketiga, rumah itu maknahu nazala atau manzila. Tempat singgah, tempat istirahat kita, itu rumah. Cuman jangan cuma dijadikan tempat istirahat doang, ganti pakaian pergi lagi, jangan. Kecuali kita penceramah kali masih pantas. Nah, subhanahu wa ta'ala. Keempat, rumah itu maknanya yang paling penting ini, yang paling sering kita sebut sakinah itu. Sakana, kalau dulu dalam mondok itu sering nyebut di Asadiyah, kalau nyebut kamar itu sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Dimana apa? Sakinah, tenang. Nah, artinya orang masuk ke dalam rumah berarti harus ada dalam ketenangan. Ini jangan kemudian, maka bagaimana kemudian menciptakan rumah yang tenang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala ajak bini supaya tenang, ajak anak supaya tenang. Bini biar tenang bagaimana? Uang belanja tambahin tuh ya. Nih harus subhanahu wa ta'ala. Kalau emang uang belanja lagi kosong banget, kasih pengertian, itu lebih tenang. Jangan kemudian lah, ini laki gue pergi mulu, masih duit kagak nih ya. Apa buat yang ono kali, jangan-jangan dia punya lagi. Kan bisa begitu. Bisa ya. Tapi kalau kita ngomong kan resep, hadirin, dia jadi tenang. Tuh, ini penting. Karena rumah tadi mananya ketenangan. Udah itu aja dah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada guru kita nyampain ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.